Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, di pertemuan kita kali ini kita masuk ke materi yang baru. Materi apa kita hari ini? Nah, kita akan masuk ke materi puisi rakyat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi puisi rakyat, Ibu akan membacakan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri umum puisi rakyat. Nah, puisi rakyat yang akan kita bahas ini adalah pantun, syair, dan juga gurindam. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi yang kedua yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan dari struktur pantun, syair, dan juga gurindam. Dan yang terakhir, nanti kita akan menyimpulkan isi puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya setelah kalian, anak-anakku sekalian, menyimak dan menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri umum dan juga mampu membandingkan struktur serta menyimpulkan puisi rakyat yang dibaca atau didengar dengan baik. Langsung saja kalau begitu kita ke materinya ya. Sebelumnya, karena pembahasan kita ini tentang puisi rakyat, apa sih itu puisi rakyat? Kira-kira apakah ada anak-anak Ibu yang sudah tahu sebelumnya apa itu puisi rakyat? Nah, Bu, apa bedanya dengan puisi? Nah, kalau misalnya puisi ini kan adalah sebuah karya sastra ya, yang merupakan hasil ungkapan dan juga perasaan daripada seseorang yang terikat dengan rima, kemudian juga terikat dengan irama, larik, dan juga bait. Kalau puisi rakyat apa, Bu, bedanya? Kita lihat. Ya, jadi puisi dengan puisi rakyat itu hampir sama ya. Secara pengertian sama, bahwa puisi rakyat juga merupakan hasil karya sastra yang merupakan hasil dari ungkapan dan juga perasaan seseorang, kemudian yang terikat irama, rima, larik, dan juga bait. Bedanya apa dengan puisi rakyat? Kalau puisi rakyat ini puisi yang lahir dan berkembang di tengah-tengah kehidupan rakyat. Puisi ini tumbuh secara turun-temurun. Oleh karena itu polanya baku dan juga terikat ya. Jadi puisi rakyat ini tumbuh secara turun-temurun di dalam sebuah masyarakat atau dalam lingkup rakyat seperti itu. Kemudian puisi rakyat atau biasa disebut puisi lama. Nah, ini jangan bingung ya kalau nanti menemukan kata puisi lama. Bedanya apa puisi lama dengan puisi rakyat? Itu sama ya. Puisi rakyat ini biasa juga disebut dengan puisi lama. Jadi puisi rakyat ini merupakan jenis puisi terikat yang diikat oleh berbagai ketentuan. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu banyaknya larik setiap bait itu sudah ditentukan. Kemudian banyaknya suku kata dalam setiap larik. Yang ketiga, pola rimanya itu semua sudah ditentukan. Jadi ini ada 3 ketentuan dalam puisi rakyat. Nah, akhirnya si 3 ketentuan ini membuat puisi rakyat terbagi menjadi beberapa jenis. Ada berapa jenisnya? Ada 3, seperti yang sudah Ibu sebutkan di awal ya. Yang pertama jenisnya yaitu adalah pantun. Yang kedua jenisnya adalah syair, dan yang terakhir jenisnya adalah gurindam. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih mendalam. Yang pertama kita akan mengetahui ciri umum dari pantun ya. Nah, ini ada ciri umum dari pantun. Pantun ini memiliki larik atau baris. Jadi jangan bingung kalau ketemu kata larik. Larik ini artinya baris ya. Nah, ciri umum pantun. Pantun ini memiliki larik atau baris terdiri dari 4 baris. 4 baris itu dalam satu pantun atau bagaimana, Bu? Iya, dalam satu pantun hanya ada 4 baris. Ya, 4 baris itu biasanya kalau digabungkan namanya satu bait. Jadi satu bait itu berisi 4 baris seperti itu. Kemudian suku katanya bagaimana? Suku katanya setiap baris atau larik terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Anak-anak tahu ya suku kata ya. Kalau misalnya ada kata pantun, itu berarti berapa suku kata? Pantun itu kan satu kata. Kalau suku katanya berapa? Kalau pantun berarti ada 2 suku kata, pan dan tun. Pantun itu namanya suku kata ya.
Jadi di dalam pantun ini ada 8 sampai 12 suku kata. Kemudian bagaimana isinya? Nah, dua baris pertama, dua larik pertama atau dua baris pertama ini berisi sampiran. Nah, dan dua baris berikutnya disebut dengan isi pantun. Jadi isi atau makna pantunnya ada di baris ketiga dan juga baris keempat. Seperti itu. Dan yang terakhir rimanya bagaimana? Nah, pantun ini memiliki pola A, B, A, B ya. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan baris kedua sama dengan baris keempat. Jadi 1 dengan 3 pasangannya, 2 dengan 4. Bagaimana Bu contohnya? Bu, saya bingung. Nah, kita lihat contoh pantun supaya tidak bingung ya. Nah, di sini ada pantun, Ibu bacakan, berbaris rapi harus sejajar, menatap lurus dengan mata. Jadi anak jangan malas belajar agar tercapai cita-cita. Nah, ini adalah contoh pantun ya. Ada 4 larik. Nah, kita lihat ya, 4 larik ini ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Kemudian di setiap lariknya atau setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung. Berbaris rapi harus sejajar. Nah, baris pertama terdiri dari 10, sudah benar ya, antara 8 sampai 12. Nanti sisanya kalian hitung sendiri. Jadi kalau buat pantun, suku katanya tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Kemudian yang dimaksud dengan rima ABAB adalah dilihat akhiran baris pertama ya, yang warna kuning sejajar ar. Nah, baris ketiga sama juga akhirannya adalah ar. Nah, itu maksudnya rimanya. Baris kedua lihat yang warna putih ini a. Mata, cita. Nah, sama kan? Jadi baris pertama dengan baris ketiga itu pola A. Kemudian baris kedua dan baris keempat itu adalah pola B. Jadi rima dari pantun ini adalah AB. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ciri umum syair. Kalau syair ini adalah sama ya, pantun. Mohon maaf, syair ini terdiri dari 4 baris sama dengan pantun. Ini ada kesalahan ketik. Kemudian suku katanya bagaimana? Suku katanya juga masih sama, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian isi syair itu seperti apa sih? Nah, tidak ada sampiran dalam syair. Jadi kalau syair dari awal baris sampai akhir itu isinya itu merupakan isi atau semua pesannya disampaikan di dalam syair dari awal hingga akhir. Kalau tadi pantun kan diawali dengan sampiran ya di baris pertama dan baris kedua, isinya ada di baris ketiga dan keempat. Kalau syair semua larik atau semua baris merupakan isi syairnya. Kemudian bagaimana rimanya Bu? Kalau tadi ABAB, kalau rima AA. Jadi akhirannya semua sama dari awal sampai akhir. Mana contohnya? Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contohnya. Nah, Bu, ini kenapa ada yang A? Kenapa ada yang I? Kenapa ada yang U? Nah, ini kan dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris ya. Jadi gedung ini sudah tua, tapi jangan kira renta. Datanglah untuk bermimpi dan berharap tentang gelora masa muda. Ini bait pertama. Jika kamu punya mimpi, datanglah belajar di sini sebagai bekal untuk diri. Hadapi kerasnya masa nanti. Nah, karena polanya itu A-nya kan ada 4, berarti A ini mewakili 4 baris atau 4 larik. Nah, ini contoh syair ya. Kemudian ini ada ciri umum gurindam. Gurindam itu barisnya hanya ada 2 larik saja atau hanya ada 2 baris saja. Kemudian suku katanya berapa Bu? Sama, suku katanya masih 8 sampai 12 suku kata. Nah, isinya, dari segi isi, gurindam ini mengandung petuah ajakan, biasanya memberikan nasihat ya. Semua yang ada di baris atau di lariknya merupakan isi dari gurindamnya. Nah, kalau rimanya AA, jadi akhirannya sama. Karena lariknya hanya 2, jadi polanya AA, bukan AA ya. Jadi AA ini mewakili jumlah lariknya. Nah, ini contohnya. Banyak sedikit ilmu didapatkan, jangan lupa untuk diamalkan. Akhirnya an ya, ini polanya. Jumlah lariknya hanya 2. Ini ada 2 gurindam ya. Kemudian gurindam yang kedua, ilmu jangan hanya dihafalkan, namun juga harus dipraktikkan. Nah, sama, ini akhirannya an juga. Oke, semoga paham tentang ciri umum dari pantun, syair, dan juga gurindam. Sekarang kita bandingkan. Nah, yang perbedaannya dilihat.
mulai dari bait ya. Kalau yang baitnya ini terdiri dari 4 larik, ini kan dalam satu bait ya, maksudnya dalam satu bait itu kalau di dalamnya ada terisi 4 larik itu merupakan pantun dan syair. Tapi kalau dalam satu bait hanya ada 2 larik, ini merupakan gurindam. Kemudian di dalam larik kan ada suku kata ya. Semua puisi rakyat mulai dari pantun, syair, dan gurindam ini berisi 8 sampai dengan 12 suku kata semuanya. Kemudian kalau dari segi isi kita lihat di bawah. Nah, kalau misalnya memiliki sampiran dan isi, ini merupakan ciri dari pantun. Kalau misalnya semuanya berisi isi, ini merupakan syair. Nah, kalau gurindam ini berisi nasihat. Nah, sedangkan kalau dari rima ini berpola AA. Ini merupakan syair atau syair dan gurindam ya. Jadi syair dan gurindam ini memiliki akhiran yang sama. Berbeda dengan pantun yang memiliki pola AB pada rimanya. Jadi selang-seling kalau misalnya pantun. Ya, ini adalah perbedaan dari ketiga puisi rakyat ya, pantun, syair, dan gurindam. Selanjutnya kita belajar bagaimana cara menyimpulkan isi puisi rakyat. Nah, di sini ada isi puisi rakyat umumnya berupa nasihat dan petuah ya. Salah satu cara untuk menentukan isi puisi rakyat adalah dengan melihat jenisnya. Jadi kita lihat dulu jenisnya. Tadi ada 3 ya, ada pantun, ada syair, dan juga ada gurindam. Misalnya nih kita sudah menemukan, oh ini ternyata masuk ke dalam ciri-ciri pantun. Nah, kita sudah menentukan nih, ini jenis pantun. Nah, dalam pantun ini ada jenisnya lagi, misalnya pantun jenaka. Nah, pantun jenaka ini sesuai dengan namanya, isinya berisi tentang lelucon atau hiburan. Ada juga pantun nasihat yang di dalamnya berisi tentang nasihat tentunya ya. Jadi itu caranya kita agar tahu isi dari puisi rakyat yang kita baca. Kita harus tahu dulu jenis dari puisi rakyat tersebut, karena jenis puisi rakyat banyak ya tadi. Ada pantun, ada syair, ada juga gurindam. Nah, ini Ibu berikan contoh satu. Ini ada apa kira-kira? Ini ada gurindam ya, karena hanya ada 2 larik atau 2 baris dan dengan akhiran yang sama. Barang siapa berbuat fitnah, ibarat dirinya ibarat dirinya menentang panah. Nah, maksudnya apa sih Bu dari gurindam ini? Nah, dilihat ya, simpulan dari gurindam ini adalah berisi nasihat atau peringatan untuk tidak berbuat fitnah. Nah, ini dilihat dari mana peringatan untuk tidak berbuat fitnahnya? Kita lihat dari larik yang pertama. Barang siapa berbuat fitnah. Nah, ini maksudnya adalah peringatan untuk jangan sekali-kali kalian berbuat fitnah. Memangnya mengapa? Nah, ini ada lagi peringatannya di larik yang kedua. Ibarat diri menantang panah. Nah, yang menunjukkan pengandaian kita menantang panah, artinya nanti kita akan celaka kalau kita melakukan sebuah fitnah kepada orang lain, gitu maksudnya ya. Jadi mengajak kita untuk jangan berbuat fitnah, karena ini akan membawa celaka atau membawa malapetaka untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita menyimpulkan isi dari puisi rakyat. Nah, alhamdulillah anak-anak, materi yang Ibu sampaikan tentang puisi rakyat sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian cermati, dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.